Wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, saya akan mengungkap atau mendiskusikan yang terkait dengan Taipan yang ikut dalam rombongan Prabowo Subianto. Ikut dalam rombongan atau dia menyambut ya. Nanti coba kita lihat ya. Karena konteks beritanya seperti apa. Tetapi menarik ya. Ternyata kunjungan awalnya adanya di China atau ke China dulu, the first. Itu seperti Gibran pertama kali menyambut wakil presiden Cina. Ada apa dengan Prabowo? Jadi relevan ya pertemuan kita kemarin yang mempertanyakan ada apa dengan Prabowo Subianto ya. Oke, saudara sekalian, ini ada juga berita menarik soal Menteri Desa yang kemudian lagi-lagi menyalahgunakan jabatan. Jadi Sobat Era sekalian, sepertinya ini tidak akan lama nih menteri ini kalau seandainya Prabowo tegas dengan mereka yang menyalahgunakan kekuasaan, fasilitas kekuasaan dipakai untuk mengkampanyekan partai politik atau calon di pilkada. Cuma ya dicontohkan oleh Pak Prabowo juga, gimana ini jadinya ya. Ada contohnya ya, menterinya ikut-ikutan juga. Oke, coba kita bacakan beberapa berita mengenai konglomerat yang ikut ya. Detik Finance, konglomerat RI ikut sambut Prabowo kunjungan kerja di Cina. Kok sambut ya? Para Taipan yang menyertai Prabowo ke China dari Tommy Winata hingga Franky Wijaya. Ini oke, kita lihat persisnya apa ya. Kemudian para Taipan sambut Prabowo di China, dulu berseberangan kini berebut salaman. Ya biasalah ya. Mereka selalu ikut yang menang. Itu persoalannya. Oke, coba kita baca Detik Finance juga. Wah, ini Prabowo ya berjalan di depan pasukan China. Jakarta, oke, kita konglomerat RI ikut sambut Prabowo kunjungan kerja di China ya. Oke, Jakarta, konglomerat Tanah Air menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerjanya ke China. Dilihat dari video Instagram Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri, pengusaha hadir antara lain Bos Sinarmas Franky Wijaya, Bos Artagraha Network Tommy Winata. Terlihat juga sosok Hasyim Joyo Hadikusumo, CEO Arsari Group, sekaligus adik kandung Prabowo. Menurut Anindya, kunjungan Prabowo ke China merupakan lawatan pertamanya ke luar negeri sebelum mengunjungi beberapa negara lainnya. Menyambut kedatangan Pak Presiden, Prabowo di Beijing, China. Pak Presiden tiba di RC untuk kunjungan kenegaraan dan memulai lawatan ke negara-negara lainnya seperti Amerika, Peru, Brazil, dan UK, kata Anindya lewat Instagram pribadinya. Anindya Bakri dilihat Sabtu. Saya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dan Ketua APEC Business Advisory Council ABAC Indonesia turut mendampingi beliau. Ini mendampingi atau menyambut? Saya sudah hadir lebih dahulu. Oke. Saya sudah hadir lebih dahulu bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Pak Hasyim Joyo Hadikusumo, imbuhnya. Anindya menyebut dirinya mempersiapkan kunjungan dan meeting dengan beberapa pihak di China untuk menjajaki peluang kolaborasi kedua negara. Hal tersebut demi mendukung target Prabowo mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Pak Jauhari Oratmangun lalu bersama Pak Hasyim dan Pak Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, kami melakukan kunjungan kerja ke CCTC, China Construction Technology Consulting, tuturnya. Udah langsung sudah langsung ke luar negeri aja nih Fahri Hamzah ya. Hal itu dilakukan untuk mendukung realisasi program pemerintah Pak Prabowo yang akan membangun 3 juta rumah per tahun untuk rakyat. Anindya juga bertemu perusahaan ikan dan aquaculture terbesar di dunia, juga agraria di negeri tirai bambu. Ini terkait soal kebijakan Pak Prabowo mengampuni hutang para petani dan nelayan dan bagaimana mereka bisa bangkit kembali, sebut Anindya. Menurutnya kunjungan Prabowo ke China sangat bersejarah sebagai tonggak awal kepemimpinan membangun relasi dengan luar negeri. Anindya juga berharap dapat memperkuat posisi Indonesia di dunia dan mendorong masuknya banyak investasi dan kolaborasi. Ini ada gambarnya ya, ada videonya segala juga ya. Ada video kelihatan ya menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Beijing, China ya, Anindya Bakri. Kemudian rupanya dalam kunjungan kenegaraannya ikut Didit Prabowo ya. Jadi pendampingnya Didit Prabowo ya. Ini kelihatan lagi berbicara ya, Hasyim Joyo Hadikusumo didampingi Anindya Bakri. Oke, kadang-kadang kalau kita terlalu detail tentang
good governance, clean government agak ribet juga. Misalnya kita bisa pertanyakan, Didit Prabowo ikut sebagai apa ya? Apakah memang ada fasilitas anak ya? Tetapi kan Prabowo tidak punya ibu negara, jadi mungkin fasilitas ibu negara yang dipakai ya. Tetapi ya itu nanti dibilang ini pertanyaan orang nyinyir ya. Jadi susah juga di zaman sekarang ini kita ingin menegakkan good governance dan clean government ya. Oke, coba kita lihat ya dari para Taipan sambut Prabowo di China dulu berseberangan kini berebut salaman. Inilah.com. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke China disambut sejumlah Taipan asal Indonesia, mulai Garibaldi Boy Thohir, Frankie Usman Wijaya, Sinarmas, Tommy Winata, Artagraha hingga Prajogo Pangestu Barito Pasifik. Jadi sekarang Prayogo orang nomor 1 terkaya ya. Dari video yang tersemat dalam akun Instagram Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri, yakni Anindya Bakri, Minggu, para pengusaha kakap itu merubung Prabowo dan berebut untuk bersalaman. Luar biasa. Menyambut kedatangan Pak Presiden Prabowo di Beijing, China. Pak Presiden tiba di RC untuk kunjungan kenegaraan dan memulai lawatan ke negara-negara lainnya seperti Amerika, Peru, Brazil, dan UK, kata Anindya. Terlihat Prabowo bersama putranya Didit Prabowo didampingi Hashim Joyo Hadikusumo Arsari Group yang merupakan adik kandung Prabowo Subianto melakukan lawatan pertama ke luar negeri sebelum lanjut ke beberapa negara lainnya. Apakah Hashim sudah ikut dalam rombongan Prabowo atau lebih dahulu ya? Informasi saja dari rekam jejak digital, sejumlah konglomerat yang ikut rombongan Prabowo itu sejatinya pernah berseberangan dengan Hashim. Pada 2005 misalnya Hashim yang berkongsi bisnis dengan Sukanto Tanoto berebut PT Adaro Indonesia Adaro dengan Boy Thohir dan TP Rahmat CS. Dalam pertarungan itu dimenangkan Boy Thohir 2005 ya, berarti zaman SBY. Pun demikian dengan Frankie Usman Wijaya, generasi kedua pemilik Sinarmas, bukan kawan sejati bagi Hashim. Ketika mengalami kesulitan keuangan dalam mengelola Kiani Kertas pada 2019, Hashim tak mendapat bantuan dari Sinarmas. Bisa jadi Sinarmas yang memiliki bisnis kertas bernama Asia Pulp and Paper (APP) di Riau itu menganggap Kiani Kertas sebagai seturu bisnis, bukan kawan. Kini setelah Prabowo yang merupakan kakak dari Hashim menjadi orang nomor 1 di Indonesia, semuanya ingin merapat. Maklumlah mereka ingin bisnisnya lancar jaya sehingga bisa menumpuk cuan sebesar-besarnya. Luar biasa. Agak tendensius juga nih beritanya ya. Kemudian ternyata Anindya bersama Hashim lebih dulu tiba di China. Keduanya mempersiapkan kunjungan dan meeting dengan sejumlah pihak di China untuk menjajaki peluang kerjasama kedua negara demi mendukung target Presiden Prabowo mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Di awal kunjungan kami bertemu dengan Pak Dubes Indonesia untuk RRC, Pak Jauhari Oratmangun, lalu bersama Pak Hashim dan Pak Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah. Kami melakukan kunjungan kerja ke CCTC China Construction Technology Consulting, tuturnya. Luar biasa ya. Yang jelas yang bayar negara atau bohir. Ya sahabat RS sekalian, saya tidak paham beritanya ya. Kita hanya pengen tahu saja ya. Jadi sebenarnya kalau di sini kan ada fotonya ya. Mereka berfoto, tapi yang berfoto ini ada Arsyad Rashid ya. Jadi sobat RS sekalian, ya namanya Taipan ya begitu ya. Dia mau cari cari selamat gitu ya. Takut juga dia kalau ada something happen to their businesses ya. Oke, karena di sini artinya sebenarnya para konglomerat itu datang tidak berbarengan dengan Prabowo Subianto, tapi sepertinya tidak juga dengan Kadin sepertinya, dengan Anindya Bakri. Jadi kalau dilihat dari berita ini mungkin saya salah, Hashim datang duluan dengan Anindya Bakri dan Fahri Hamzah mempersiapkan kunjungan dengan beberapa pihak. Dan Hashim menjadi legitimate karena dia memiliki jabatan di Kadin. Jadi ini Kadin yang menyiapkan ya sebagai mitra negara. Kemudian di situ yang ikut juga Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Permukiman yang barangkali nanti akan mendapatkan kredit atau bantuan atau kerjasama dari China dan negara lainnya. Bergantung apakah Fahri juga akan ikut ke Amerika dan lain sebagainya. Itu satu hal yang lumayan lah ya. Hari baru diangkat 21 hari sudah keluar negeri. Seperti anggota DPR juga ya. Aduh, anggota DPD juga. Sering sekali keluar negeri saya lihat ya. Jadi kalau ditanya lagi kemana keluar negeri banyak sekali kunjungan keluar negeri tersebut yang kata Prabowo penting nggak penting ya. Kalau nggak penting ya jangan dilakukan. Kadang-kadang begitulah ya. Lalu
sepertinya kelompok lain, Arsyad Rashid, Tommy Winata, kemudian Prajogo Pangestu, Frankie Wijaya, sepertinya datang dari grup yang lain, ya grup konglomerat. Kira-kira begitu ya. Begitu, begitulah bunyinya ya. Jadi kita tidak tahu ya bagaimana kemudian sikap Prabowo Subianto terhadap para konglomerat atau para taipan ini. Apakah kemudian, tapi yang jelas dalam hal pembangunan perumahan dan permukiman, janji Prabowo untuk menyediakan 3 juta rumah, itu mulai taipan kemudian mengulurkan tangannya. Mengulurkan tangannya, ya biasalah, ambil 10 dari negeri ini, kemudian ulurkan 1 atau 2 poin. Padahal coba kita lihat apakah mereka memang seorang yang taat bayar pajak, nasionalis sejati misalnya, tidak memiliki rekening di luar negeri yang berlebihan kecuali untuk hanya kepentingan bisnis, tidak punya perusahaan cangkang di Cayman Island dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah itulah seorang nasionalis sejati itu orang yang taat aturan ya, tidak hanya bisnis tapi bagaimana menyehatkan lingkungan bisnis itu ya. Begitu sobat RH sekalian ya. Ya kita lihatlah nanti ke depan apakah Prabowo Subianto menjadi presiden yang ingin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ataukah sebesar-besarnya kemakmuran konglomerat ya. Jadi kita akan lihat ke depan. Coba kita bacakan komentar ya. Ngeri banget ya Naga 9 ikut Wowo ke REC, ngeri banget. Enggak, mereka tidak ikut dalam rombongan ya. Sepertinya mereka inisiatif sendiri ya untuk datang. Kemudian apalagi ya. Jadi buzzer saya buang aja ya. Tidak ada gunanya ya. Rakyat selamat hancur. Mudah-mudahan tidak ya. Mantap Bang atas infonya dan semoga lebih baik ke depannya. Insya Allah ya. Kemudian antara husnuzon dan ikhlas tapi pengen berontak. Ini ada yang bilang 100% Prabowo bagian dari oligarki yang akan merusak negeri ini. Omongan Prabowo tidak bisa dipercaya katanya. Pilkada pemerintah harus netral. 1 bulan kemudian malah jadi jubir paslon pilgub. Gimana ya? saya menyajikan informasi saja. Jadi sobat daerah sekalian, saya hanya mengatakan baru 21 hari ya kan. Karena baru 21 hari itu terus terang saya tidak bisa menilai apakah Prabowo kemudian akan membawa bangsa ini pada kebaikan ataukah Prabowo kemudian akan apakah akan membawa hal yang justru makin menghancurkan. Ya harapan kita semakin baik ya. Kemudian ada yang bilang bisa Pak Prabowo gimana ya kok sama kayak Mulyono ya. Tapi tetap aja ikut ya sekalipun beda lewat tol or tol ya. Piknik terus Wowo ya, nggak piknik ini bekerja ya. Apa dasar Naga 9 dengan Wowo and Jinping bertemu? I don't know exactly. Ini urusan atas bro ya. Kalau kita kan orang bawah kutu kupret lah ya. Boleh kita high profile in politik, but in economy kita kutu kupret ya. Orang yang sama sekali nggak paham bisnis, nggak paham lobby-lobby ya. Bung RH agak berhati-hati nih kayaknya main aman ya Bung, agak digas dong. Enggak bukan main aman. Begini sobat daerah sekalian, saya punya psychological handicap. Apa psychological handicap itu? Kita tidak boleh suuzon sama orang, ya kan? Karena baru 21 hari pemerintahan. Like I said, kalau sama Mulyono itu sudah ada final say dan final judgment. Tapi dengan Prabowo nggak bisa kita. Baru 21 hari bro. Ya, nanti setelah setelah 100 hari baru kelihatan tuh arah pemerintahan. Ini kira-kira bisa diharapkan atau tidak. Nah sementara ini memang ada poin-poin negatif. Seperti misalnya kunjungan pertama ke China dulu ya, kayak laporan gitu. Kemudian masih ada 9 naga ikut misalnya. Yang baik ya Zarub Rikar oke, itu baik kan mengungkap mafia melalui Kejaksaan Agung. Tetapi tidak ada ambil tindakan yang tegas terhadap fenomena suap di Mahkamah Agung misalnya. Jadi plus dan minus itu kita lihat. Pembentukan kabinet kelihatannya kabinet kompromistis. Jadi bukan soal main aman Bung ya. Bukan berhati-hati juga. Kalau berhati-hati ya, tetapi terus terang saya punya psychological handicap untuk menilai Prabowo terburu-buru.
Makanya saya mengatakan apa yang saya katakan ini subject to isu hari ini. Makanya kita dorong terus Prabowo untuk agar memenuhi komitmennya. Tapi kalau sama Mulyono no way. Karena udah jelas 10 tahun merusak ekonomi kita, ya, merusak kohesivitas sosial kita, merusak hukum kita, merusak demokrasi kita, ya. Indikatornya mundur semua. Jadi begitu ya, bro ya. Jadi saya tidak ada persoalan ya. Toh saya itu juga tidak minta jabatan sama Prabowo, tidak juga meminta pendapatan walau hak saya sebagai rakyat Indonesia agar diberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan pesan konstitusi. Tetapi itu pun kita tidak tagih ke pemerintah. Yang kita tagih adalah ruang kebebasan. Kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan. Kalau ekonomi ya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Jadi kalau yang ini nggak ada ampun ya, mereka yang nggak jelas-jelas itu. Oke. Ya, artinya Naga 9 Aguan Pik ini minta ikut ketemu Jinping supaya Wowo beri NKRI gratis buat Singapura di NKRI, bukan Wowo yang temukan skandal SR, bukan loh. Apa maksudnya ini? Mahasiswa saya banyak membahas Bung RHCS yang tajam ke Mulyono melempem ke Prabowo. Oke, Boy John. Sekali lagi sobat era sekalian ya, saya belum bisa menilai Prabowo seperti apa. Tapi kalau saya katakan ya, saya kira cuma saya yang jauh lebih keras dengan Prabowo Subianto. Saya keras sendirian sebenarnya, you name it ya. Karena itu saya katakan yang namanya case by case, ya kan? Case by case-nya apa? Satu, kalau dikatakan kepada saya soal Mayor Teddy, itu melanggar hukum. Ditanya bagaimana kabinetnya lebih jelek dibandingkan kabinet Mulyono pertama. Apalagi, bagaimana tanggapannya terhadap pemberantasan korupsi? Baru omon-omon. Apalagi coba. Tetapi itu subject to isu itu. Tidak bisa kita menilai secara holistik bagaimana Prabowo Subianto. Pertemuan dengan Jokowi menunjukkan bahwa Prabowo masih ikut Jokowi atau tunduk pada Jokowi. Tapi sekali lagi ini baru 21 hari bro. Kalau saya kemudian tiba-tiba sudah memberikan final judgment, ya kita nggak akan maju-maju. Kita nggak akan maju-maju. Gimana kalau saya memberikan final judgment? Itu ada gambarnya ya. Kunjungan kenegaraan. Ada Anindya Bakri, Hasim Joyo Hadikusumo, mungkin Dharma Orat atau Dharma Orat Mangun ya, Jauhari Orat Mangun ya. Kemudian ada Fahri Hamzah, luar biasa ya. Oke, itu saja sobat era sekalian. Ya. Menurut Bung Refli ya, etika politik sekarang kenapa susah lurus ya? Kita sebenarnya paham gitu. Ya gimana coba bayangkan. Kita mau menegakkan etika politik, ya kan? Tapi kita sendirian. Dan ujung-ujungnya kita dibilang orang gila, sakit hati dan lain sebagainya. Allahu Akbar ya. Karena kalau saya bicara etika politik ya kita harus tanya. Fungsi Didit itu sebagai apa? Ibu negara bukan. Anak nggak boleh dibiayai. Ingat cerita tentang Umar bin Abdul Aziz ya kan? Boro-boro dibiayai negara. Lampunya saja dimatikan. Ketika anaknya datang ke kantor sang khalifah ya Umar bin Abdul Aziz. Ya tetapi itu zaman Abu Nawas 1001 malam. Nilai-nilai masyarakat berubah. In certain area, orang menganggapnya bukan lagi itu melanggar prinsip good governance dan clean government. Misalnya hadirnya Didit dalam kunjungan itu tidak dianggap menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan keluarga. Datangnya Hasim di situ juga dianggap bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi Hasim tidak datang dengan Prabowo. Nah, it is a good point. Dia tidak datang dengan Prabowo karena kalau dia datang dengan Prabowo, who is he? I'm a younger brother of Prabowo. Ya walaupun Anda yang younger brother, Anda nggak bisa juga main ikut
presiden, karena presiden itu belongs to the state, belongs to the republic, bukan belongs to Joyo Hadikusumo family, ya. Dan saya kira ini adalah prinsip-prinsip good governance, clean government, ya. Kemudian kita sudah tahu PS ini pengkhianat rakyat 2019, kita relawan utama diusir di Kertanegara dengan kasar sadis, sementara Wowo pergi dengan Jokowi makan sate Lebak Bulus. Yes, it. Banyak orang yang sakit hati, ya. Ya, saya sendiri tidak merasakan perasaan apa-apa dengan Prabowo Subianto karena saya tidak pernah menjadi tim pemenangannya, ya. Tidak di 2014, tidak di 2019. 2024 sempat ditawari, tetapi saya menolak, ya, karena saya menganggap saya spektrum terjauh itu harus saya pilih karena saya menganggap Jokowi gagal. Jadi kalau seandainya Jokowi dan Prabowo dekat, ya nggak mungkin saya akan membela Prabowo Subianto. Tapi kita lihatlah, ya, bagaimana nanti ke depannya, ya. Apakah memang Prabowo Subianto itu orang yang bisa kita andalkan ataukah ternyata cuma omon-omon juga. Ya, begitu sobat-saudara sekalian. Jadi buat Boy John, terima kasih atas kritiknya, dengan lapang hati saya terima. Tapi Anda juga tidak fair. Kalau seandainya belum apa-apa Anda sudah bicara tentang final say. Tapi kalau in a certain case, oke, kita berdebat. Kita bisa mengatakan, saya dengan firm mengatakan pengangkatan Mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet melanggar undang-undang, yaitu Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. What else? Tetapi kita tidak bisa mengatakan Prabowo pasti buruk semuanya. Nanti kita akan lihat. Tapi kalau pemimpin baru disumpah langsung melanggar undang-undang demi seseorang, demi Teddy misalnya. Nah itu memang agak meragukan juga. Kalau dia bisa melanggar undang-undang demi seseorang, wah itu bahaya nantinya. Tidak bisa membedakan antara yang namanya public room dengan private room. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.